Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Jika sahabat seorang petani cabai keriting atau bahkan hanya penggemar berkebun, video kali ini akan sangat berharga bagi sahabat. Di episode kali ini, kita akan belajar langsung dari Pak Jalal, petani cabai keriting dari Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Dengan ketinggian 1150 meter di atas permukaan laut, Pak Jalal berhasil mengatasi berbagai tantangan dalam budidaya cabai keriting dan meraih hasil panen yang memuaskan. Beliau akan membagikan tips eksklusif tentang bagaimana memulai dari nol dengan pupuk dasar, perlakuan khusus sebelum tanam, hingga teknik pengocoran dan penyemprotan yang membuat tanaman cabai keritingnya bebas dari serangan penyakit. Jangan lewatkan bagaimana langkah-langkah sederhana namun efektif yang bisa mengubah hasil panen sahabat menjadi lebih optimal. Siapkan catatan sahabat dan mari kita simak bersama tips-tips terbaik untuk menghasilkan tanaman cabai keriting. Yuk, langsung kita mulai. Selamat menonton dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kesuksesan budidaya cabai keriting sahabat. Budidaya cabai keriting selalu menjanjikan keuntungan yang besar bagi petani, terutama karena tingginya permintaan pasar akan jenis cabai ini. Namun, di balik potensi keuntungannya, terdapat tantangan besar yang seringkali membuat petani was-was. Serangan penyakit yang dapat menghancurkan seluruh musim tanam dan memicu gagal panen. Salah satu penyakit yang paling ditakuti petani adalah keriting daun. Penyakit ini disebabkan oleh vektor virus seperti kutu kebul atau trip. Ketika penyakit ini menyerang, daun-daun tanaman akan mengeriting, tumbuh tidak normal, dan akhirnya mengganggu proses fotosintesis. Ini menyebabkan pertumbuhan cabai menjadi terhambat, bahkan tanaman bisa berhenti menghasilkan buah sama sekali. Selain keriting daun, ada juga antraknosa atau yang lebih dikenal sebagai patek. Penyakit ini muncul dengan tanda-tanda bercak hitam pada buah cabai yang sedang tumbuh, mengakibatkan buah membusuk sebelum dipanen. Bagi petani yang bergantung pada hasil cabai sebagai sumber pendapatan, serangan patek dapat membuat keuntungan hilang begitu saja. Meskipun budidaya cabai keriting penuh tantangan, petani dapat mengubah keresahan menjadi peluang belajar dan inovasi. Dengan teknik budidaya yang tepat dan penanganan penyakit yang efisien, cabai keriting tetap bisa menjadi tanaman primadona bagi petani. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang ada dan strategi yang tepat untuk mengatasinya, petani tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga unggul di pasar yang kompetitif ini. Pak Jalal, seorang petani yang beralamat tinggal di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, dengan ketinggian 1150 meter di atas permukaan laut, akan membagikan tips yang menarik seputar perawatan tanaman cabai. Dengan melihat hasil tanaman cabai beliau yang minim serangan virus kuning, patek, keriting daun, dan busuk batang. Proses awal dari sebuah runtutan budidaya tanaman adalah dengan pembuatan bedengan. Setelah bedengan dibuat, kemudian memberikan pupuk dasar. Pupuk dasar yang diberikan dengan tujuan asupan makanan tanaman dalam waktu jangka panjang. Untuk pupuk dasar yang beliau gunakan adalah pupuk kandang 350 karung, pupuk TSP 80 kg, pupuk Ponska 80 kg, dan Sinar Bio 50 kg. Pupuk ditaburkan di bedengan, kemudian ditutup menggunakan plastik musa. Di saat plastik musa sudah terpasang merata, selanjutnya adalah tinggal menunggu proses pendiaman.
Ketika proses pendiaman selama kurang lebih 1 minggu, kemudian beliau membuat lubang tanam. Proses pembuatan lubang tanam sengaja di akhir karena untuk mempercepat pematangan pupuk dasar yang diberikan. Lakukan perlakuan khusus pada lubang tanam yang sudah dibuat, yaitu pengocoran asam humat. Untuk asam humat yang beliau gunakan adalah Power Soil dengan takaran dosis 1 kg untuk 200 liter air. Dengan pengocoran asam humat ini dapat membantu tanaman mudah beradaptasi. Selain itu, juga untuk menguntungkan tanah karena dapat membantu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis. Pengocoran tanaman juga diaplikasikan untuk memenuhi unsur hara yang akan diserap tanaman. Untuk pengocoran yang dilakukan, Pak Jalal ada 3 tahap, yaitu di umur 22 hari setelah tanam, 45 hari setelah tanam, dan 75 hari setelah tanam. Bahan kocor yang digunakan adalah yang pertama, pengocoran pertama di umur 22 hari setelah tanam. Beliau menggunakan pupuk NPK Ponska dosis 9 kg. Yang kedua, pengocoran kedua di umur 45 hari setelah tanam. Beliau menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16 dosis 9 kg. Yang ketiga, pengocoran di umur 75 hari setelah tanam menggunakan pupuk yang sama dikocorkan kedua, yaitu NPK Mutiara 16-16-16 dengan dosis 9 kg. Penyemprotan tanaman beliau lakukan lebih melihat cuaca. Kalau hujannya rapat, bisa interval 4-5 hari sekali. Sedangkan kalau jarang hujan, intervalnya 1 minggu sekali. Spray pestisida meliputi insektisida yang digunakan adalah merek Sumo. Sedangkan fungisida yang digunakan dengan merek dagang Octanil. Untuk nutrisi yang digunakan adalah unsur mikro dengan merek dagang Vitaron SL dengan dosis 50 ml dan asam amino dengan merek dagang Premino dosis 50 ml dicampur menjadi satu ke dalam 16 liter air. Memasuki fase awal berbunga, nutrisinya beliau ganti menggunakan pupuk magnesium fosfat dengan merek dagang Mordenfol dengan dosis 50 ml dan kalium fosfat Kalinet dengan dosis 50 ml. Pak Jalal juga selingi spray kalsium asam humat dengan merek dagang Kalha untuk memperkuat tanaman dan menjaga dari kerontokan. Dengan hasil spray menggunakan bahan pestisida maupun nutrisi ini mendukung tanaman jauh lebih kuat, sehingga hasil dari pertumbuhan tanaman cabai keriting beliau adalah bebas dari serangan hama dan penyakit. Dari beberapa bahan yang digunakan sampai perlakuan yang dilakukan, tanaman beliau membuahkan hasil yang optimal secara vigor, buah yang padat dengan produktivitas tinggi dan batang yang kokoh serta daun cabai hijau segar. Kesimpulan dalam video kali ini adalah upaya menumbuhkan tanaman dengan vigor yang istimewa, daun hijau yang segar dan buah lebat dan padat memerlukan kiat-kiat yang selektif. Pola lahan sampai perawatan cabai baik spray maupun kocor perlu diperhatikan dimulai dari aplikasi pestisida secara bijak dan nutrisi yang seimbang. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga tips dan trik dari Pak Jalal bermanfaat untuk meningkatkan hasil panen cabai keriting sahabat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar budidaya tanaman. Tinggalkan komentar di bawah jika sahabat memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman sahabat. Dan jika ingin mendapatkan update dan tips-tips berkebun lainnya, klik tombol lonceng agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berkebun. Semoga hasil panen sahabat selalu melimpah dan berkualitas tinggi. Salam sukses dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.